Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan. Kalau bahasanya ini adalah perkuliahan mengulang, ya, atau perbaikan perkuliahan dari pertemuan ke-11 dan 12 manajemen sumber daya manusia strategik. Nah, ini kemarin pertemuan kita tidak diakui yang pertemuan 11 dan ke-12 karena modelnya kita melaksanakan secara Zoom yang harusnya non kelas di luar kelas. Aktivitinya boleh di dekat daerah lingkungan kampus tapi yang jelas di luar kelas lah. Ya. Jadi mata kuliah kita ini ada dua pertemuan 11-12. Yang pertama kita bicara tentang MSDM strategi di era digital, kemudian bicara MSDM strategi itu secara perencanaan kerja. Kalau soal ini mungkin ya, Bapak Ibu sekalian sudah paham masing-masing. Berapa puluh orang Pak? 2, 4, 50 orang. Hanya sekitar 5 orang saja dari jumlah kita sebanyak 30. Nah ini sama atau lebih sedikit dari pertemuan kita yang lalu ya, pertemuan ke-15 dan ke-16. 11 ya. Ya, karena yang ujian UAS juga kemarin hanya 9 orang saja berarti ya, sisanya nanti kita diskusikan lagi. Nah, untuk itu mungkin dengan pertemuan kuliah kita yang agak sedikit turun pasang surut, ada Bapak yang mau tanyakan kira-kira kenapa bisa jadi bingung? Nah, jangan Bapak tanya bingung ke saya lebih bingung lagi. Ya silakan. Kenapa bisa model perkuliahan kita begini? Nah, kita nggak tahu maknanya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang ada hadir pada hari ini tentunya punya pengalaman sudah sesuai dengan basicnya masing-masing. Ya, kayak Pak Abdul basicnya di bidang politik, ya, sosial, kemasyarakatan. Jelas suara politik rujukannya pasti itu. Di komisi apa Pak? Di komisi 1 tentang tentang hukum dan HAM. Kira-kira cocok dari yang saya sampaikan. Tentang hukum dan HAM. Tapi kenapa Bapak nggak ngambil S2 hukum atau S1 hukum? Agak menarik Pak Juli. Tidak. Karena komisi Nah, kalau Bapak kita di bidang Bapak kemarin melaksanakan pastinya setiap aktivitas itu ada sumber daya manusia. MSDM strategik bisa diterapkan di mana saja, termasuk di lingkungan komisi juga bisa. Apakah dilaksanakan Pak ada di sana tentang kegiatan era digital ini? Ada ya. Dan Bapak tahu teorinya tentang kenapa kita harus melaksanakan di era digital itu? Nah, prinsipnya adalah di era digital itu untuk mendukung pencapaian organisasi melalui teknologi. Jadi kan kegiatan target Komisi 1 terkait dengan hukum dan HAM itu apa yang terjadi di masyarakat, laporan masyarakat pastinya untuk pencapaian tujuan organisasi, khususnya Komisi 1 DPRD Kabupaten Langkat. Kemudian secara pemanfaatan teknologi, datanya, kemudian sistem informasi data. Nah, kalau pengembangan itu mungkin di DPRD Komisi 1 itu perlu juga Pak menggunakan informasi pengembangan dan sebagainya. Kemudian itu merancang strategi pengelolaan SDM itu berbasis digital, pastinya kan menggunakan teknologi. AR di SDM-nya ada sana Pak, kalau di DPR ada, biasa di sekretariat Dewan ya, Sekwan, sekretariat Dewan itu ya. Kemudian analitik SDM, pastinya kan ada kode etik, ada sidang komisi kode etik, ya kan? Nah, pasti ada itu. Nah ini sama, mendukung ke sana. Jadi meningkatkan kinerja serta keunggulan kompetitif organisasi. Sebenarnya itu. Kalau Dewan itu sudah punya ikut era digital Pak, maka dia lebih kompetitif selain tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Itu masuk dari manajemen strategi. Nah, hal-hal yang dilakukan MSDM strategi di era digital yang pertama adalah transformasi secara strategis. Yang berikutnya bicara tentang integritas dan efisiensi. Pastilah di Dewan sekarang kan banyak efisiensi Pak ya, Bungker efisiensi,
sosper efisiensi, ya kan? Apa satu lagi tuh? Resesnya pasti efisiensi juga. Kalau ada yang dilaksanakan mungkin budgetnya dikurangi sedikit. Nggak seperti itu. Ini sama dengan tahun 2019-2024 yang pada saat itu terjadi COVID-19. Sekarang pentingnya itu Pak, terjadi itu maka era digital mengalami lompatan. Semua sektor Pak, baik yang di politik, sosial, keagamaan, kemasyarakatan, bisnis, perusahaan, itu semua mengalami perubahan. Perubahan apa? Perilaku. Termasuk model pembelajaran gitu. Perubahan perilaku, penyesuaian. Nah, cuman kan adaptasinya kan perlu waktu, ya. Dengan waktu yang itu, makanya penting kita bagaimana sebenarnya integrasi dan efisiensi itu strategi bisnis dengan teknologi informasi, manajemen talenta untuk menciptakan unggulan kompetitif serta efisiensi organisasi. Pasti ibu kerja mana Bu? Pembangkit listrik negara, ya kan? Atau lagi kalau ditanya, kenapa PLN selalu merugi? Gitu? Padahal perusahaannya monopoli, ya kan? Apalagi yang